Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa sih hubungan COVID-19 dengan matematika. Seperti pada judul, saya akan menjelaskan pertumbuhan atau perkembangan virus corona yang berkaitan dengan matematika. Perlu diketahui bahwa pertumbuhan virus corona bukanlah pertumbuhan linear, melainkan pertumbuhan eksponensial. Pertumbuhan linear itu, secara mudahnya dia tumbuh menurut garis lurus. Cepat lambatnya pertumbuhan yang linear tergantung dari kemiringan garis lurus atau linearnya. Semakin curam bentuknya, maka kecepatan pertumbuhan semakin besar dan sebaliknya. Pertumbuhan eksponensial adalah sebuah model pertumbuhan kuantitas, yaitu saat tingkat pertumbuhan sebanding atau proporsional dengan besar kuantitas itu sendiri. Dengan kata lain, jika kuantitas tersebut dianalisis dalam setiap interval waktu, misalnya hari atau jam, kuantitas pada saat tertentu merupakan hasil kali dari kuantitas sebelumnya. Contoh sederhananya adalah pertumbuhan koloni bakteri. Seperti pada akun YouTube Nihongo Mantapu yang mengilustrasikan pertumbuhan koloni bakteri yang sekaligus mengilustrasikan juga bagaimana pertumbuhan virus corona. Hari pertama, bakteri tersebut berubah menjadi 2, ya kan? Jadi dia berkembang menjadi 2. Di hari kedua, dia berkembang menjadi 4. Di hari ketiga, dia berkembang menjadi 8, ya. Dikali 2 terus 4 kali 2, 8. Di hari berikutnya, 16. Hari berikutnya lagi, 32. Berikutnya lagi 64, berikutnya lagi 128, berikutnya 256, 512, 1024 di hari ke-10. Bisa dilihat di sini ada pertumbuhan grafik yang mengilustrasikan kondisi masyarakat di tengah pandemi. Warna merah menunjukkan sikap masyarakat yang mengacuhkan social distancing, cuci tangan, menjaga kebersihan, dan lain-lain, serta tak ada protokol yang tegas dari pemerintah. Sedangkan warna hijau menunjukkan kebalikannya, yaitu masyarakat yang peduli dan sadar akan kedisiplinan di tengah pandemi, tak lupa disertai protokol yang tegas dari pemerintah. Sumbu X di sana menunjukkan waktu. Memang warna hijau cenderung lebih lama keberakhiran pandeminya dan warna merah lebih cepat. Akan tetapi, di sana ada garis bantu yang menunjukkan kapasitas kesehatan, kapasitas fasilitas kesehatan yang dimiliki, seperti tenaga kerja medis, obat-obatan, ruangan, dan lain-lain. Apabila kondisi masyarakat melebihi garis tersebut seperti kondisi warna merah, maka risiko terburuknya banyak orang akan meninggal dan tenaga kerja medis akan kewalahan dalam menangani pasien. Namun, jika kita berada pada kondisi warna hijau yang tak melebihi garis kapasitas tersebut, walau pandemi akan berlangsung lama, tapi insya Allah banyak orang-orang yang terselamatkan. Sekarang kita balik lagi ke COVID-19 ini. Kalau kita merumuskan perkembangan COVID-19 ini dengan rumus sederhana, kita set 3 variabel. Variabel yang pertama adalah NH. NH itu adalah jumlah kasus per hari. Jadi H itu hari. Jadi N1 adalah jumlah di hari pertama, N2 adalah jumlah di hari kedua, dan seterusnya. Lalu ada R. R itu apa? Jadi R itu adalah jumlah rata-rata orang yang bertemu dengan orang yang positif. Jadi nih, dalam satu hari, pasien positif ini ketemu berapa orang? Itu adalah R. Lalu berikutnya variabel P. Jadi P itu adalah peluang orang yang ketemu pasien positif itu atau berpapasan dengan pasien positif itu juga tertular sehingga jadi positif. Semoga sampai sini kalian bisa paham, karena virus COVID ini kan menular dan ditularkan oleh pasien yang positif, sehingga ada kemungkinan bahwa orang-orang yang berada di dekat dengan pasien positif ini bisa kena juga kan.
Jadi, kita bisa rumuskan bahwa delta NH sama dengan NH dikali R dikali P. Nah, delta NH itu apa? Delta itu adalah perubahan, ya, dalam matematika atau dalam fisika itu adalah lambang dari perubahan. Jadi maksudnya adalah pertambahan orang yang positif dalam satu hari. Nah, artinya kita bisa bilang bahwa NH plus 1 sama dengan NH ditambah NH kali R dikali P. Jadi maksudnya apa? NH plus 1 adalah jumlah total orang positif di hari berikutnya sama dengan NH plus delta NH, ya kan? NH itu adalah orang yang positif di hari sebelumnya ditambah perubahannya. Nah, di sini perhatikan deh. NH ditambah NH dikali R dikali P, itu kita bisa faktorkan NH-nya. NH-nya kita bisa keluarkan sehingga kita memperoleh rumus bahwa NH plus 1 sama dengan 1 ditambah RP dikali NH. Nah, NH plus 2 apa? NH plus 2 adalah 1 ditambah RP pangkat 2 NH. Sehingga di hari ke X, ya, di hari ke X, NX sama dengan 1 ditambah RP pangkat X NH atau N0 hari ke 0. Nah, di sini kan sudah dapat rumusnya kan? Kalau NX sama dengan 1 tambah RP pangkat X NH. Nah, pertanyaan terakhir adalah gimana cara kita bisa mengurangi NX? NX adalah total pasien yang positif di hari ke X, yaitu dengan mengurangi R dan P tersebut. Ingat, R itu apa? R adalah rata-rata jumlah orang yang ketemu sama pasien yang positif, dan P adalah peluang orang yang ketemu ini juga jadi positif. Caranya yaitu dengan social distancing dan stay at home. Itu untuk mengurangi R-nya. Kalau misalnya kita social distancing, kalau misalnya kita stay at home, jumlah orang yang bertemu dengan pasien positif itu pasti berkurang, ya kan? Terus berikutnya kita harus pakai masker, kita harus pakai disinfektan, kita harus cuci tangan. Itu untuk mengurangi P. Kita mengurangi peluang. Meskipun kita ketemu sama pasien positif, kalau misalnya kita pakai masker, kalau misalnya kita pakai disinfektan, cuci tangan, maka peluang kita untuk tertular itu berkurang, ya kan? Sehingga dengan melakukan social distancing, stay at home, cuci tangan dan sebagainya itu, kita bisa mengurangi RP itu.